Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan hari ini ya, kembali dengan Bu Gani. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan KLT ya teman-teman, ini merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan untuk mengetahui kuantitas yang digunakan. Nah, KLT ini biasanya juga dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipid dan juga hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Nah, penggunaan KLT ini untuk apa aja sih? Nah ya, jadi kalau teman-teman mendengar kata KLT itu atau disebut dengan TLC itu sama ya. KLT dengan TLC itu sama. Kalau KLT kromatografi lapis tipis, kalau TLC itu thin layer kromatografi. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi itu adalah sama. Nah, kemudian untuk penggunaan KLT sendiri ya biasanya digunakan untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran. Nah, biasanya kalau kita melakukan KLT itu nanti kita akan tahu senyawa apa saja sih yang ada di dalam sampel tersebut, jumlahnya berapa, kadarnya berapa. Nah, itu nanti kita akan pelajari begitu. Kemudian yang kedua, untuk penentuan identitas antara dua campuran. Nah, dari KLT ini kita bisa tahu, misalkan ada dua campuran nih ya, ada dua senyawa yang terdeteksi pada KLT tersebut. Nah, kita bisa tahu begitu, senyawa yang ada di bawah itu namanya apa, yang ada di atas itu apa. Nah, itu nanti kita akan tahu dengan membandingkan dengan kontrol begitu, atau baku pembanding. Kemudian yang ketiga, untuk memonitor perkembangan reaksi. Yang keempat, untuk penentuan keefektifan pemurnian. Yang kelima, menentukan kondisi yang sesuai. Kemudian yang keenam, untuk pemisahan pada kromatografi kolom. Selanjutnya, untuk memonitor kromatografi kolom. Nah, untuk kromatografi kolom sendiri itu nanti biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa ya. Jadi sama-sama kromatografi ya, namanya kromatografi pasti digunakan untuk pemisahan. Tapi bedanya untuk KLT ini ya, KLT dengan kromatografi kolom, itu biasanya KLT digunakan untuk screening awal. Jadi digunakan untuk mengetahui kandungan senyawa yang ada dalam sampel berdasarkan hasil pemisahannya. Nah, untuk kromatografi kolom ini nanti kita akan mendapatkan hasil dari pemisahannya begitu. Kalau KLT hanya untuk men-screening, oh tahu ada senyawa A, B, C. Tapi kalau menggunakan kromatografi kolom, kita akan mendapatkan senyawanya. Jadi wujud secara realnya begitu. Kemudian keuntungan dari KLT ya, yang pertama adalah prosesnya lebih cepat, kemudian zat penjerap yang dibutuhkan lebih sedikit. Zat penjerap itu fase diam ya, fase diamnya lebih sedikit. Kemudian sampel atau cuplikannya kecil, hasil pemisahan mudah dilihat dan diisolasi. Kemudian identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna dan sinar UV. Ini sinar ya, dengan sinar UV. Nah, sinar UV itu ada dua ya teman-teman, ada yang tahu? Mungkin masih ingat ya mata kuliah sebelumnya, mungkin jika sudah dibahas oleh dosen sebelumnya ya. Untuk UV, sinar UV yang digunakan untuk mengidentifikasi KLT itu ada dua. Nah, bagi teman-teman yang tahu ada nilai tambahan nih buat kalian ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sinar UV yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang ada pada lempeng KLT. Nah, jawaban saya tunggu ya, silahkan teman-teman tulis sinarnya seperti apa ya. Ada UV bla 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 dan UV bla bla bla. Nah, silahkan tulis, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Sudah ya, sepertinya sudah banyak yang menjawab ya, betul. Jadi sinar UV itu ada dua ya, ada UV 254 nanometer dan sinar UV 366 nanometer. Bedanya apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya.
Kemudian, namanya kromatografi itu pasti ada menggunakan dua fase gerak dan juga fase diam. Namanya fase diam berarti dia ya diam aja begitu, dia nggak akan melakukan pergerakan. Kalau fase gerak berarti dia yang akan membawa senyawanya itu terpisah begitu. Ya, ada bayangan ya teman-teman. Nah, fase diam yang digunakan pada KLT itu ada macam-macam ya. Ada yang fase diamnya itu nanti disebarkan pada plat kaca, ada yang pada aluminium, ada juga yang di plastik gitu ya. Nah, fase diamnya itu ada silika gel, kemudian alumina dan juga selulosa. Nah, biasanya adsorben ya, teman-teman jangan bingung, adsorben dengan fase diam itu sama ya, namanya itu adalah menempel, sorben yang menempel begitu ya. Nah, adsorben yang ada di pasaran itu biasanya silika gel G, silika gel GF, silika gel H, ada alumina HF dan juga selulosa. Ini yang biasanya beredar di pasaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah silika gel ya. Nah, silika gel dia mempunyai sifat polar ya. Silika gel itu sifatnya polar. Teman-teman harus pegang teguh ini ya. Silika gel ada yang non polar, ada yang polar sih ya. Tapi kebanyakan sifatnya polar. Nah, silika gel yang polar ini ada 6 tipe. Ada yang silika gel G ya. G itu artinya dia menggunakan pengikatnya gypsum. Kemudian ada silika gel S ya. Dia pengikatnya adalah starch atau pati. Kemudian silika gel GF254 ini dia mengandung pengikat gypsum dan indikator fluoresensi. Nah, ini ya GF. Teman-teman kalau pernah mendengar silika gel GF, G-nya itu artinya gypsum, F-nya itu adalah fluoresensi. Jadi nanti ketika silika gel ini yang digunakan pada KLT, maka dia akan memberikan fluoresensi atau memberikan berpendar, mempunyai cahaya begitu ya, mempunyai cahaya pada sinar UV 254. Kemudian silika gel H ya, atau disebut dengan silika gel N, ini biasanya dia tanpa mengandung pengikat. Nah, biasanya digunakan untuk kromatografi kolom vakum. Selanjutnya, untuk silika gel F254 berarti dia ini tanpa pengikat gypsum. Jadi dia hanya akan memberikan fluoresensi pada UV 254. Jadi biasanya dia digunakan untuk bukan untuk yang ada di plat ya, mungkin bisa untuk kromatografi kolom atau kromatografi yang lain, tapi yang tidak menggunakan plat. Biasanya kalau menggunakan plat dia tetap akan menggunakan gypsum sebagai pengikat atau bisa menggunakan air. Nah, biasanya digunakan untuk KLT preparatif. Kemudian untuk silika gel PF254 dan 366 ini digunakan untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi begitu. Nah, teman-teman, saya pengen teman-teman hafalkan nih ya, silika gel G, S, GF254, H, kemudian F. Nah, dari keenam ini saya pengen teman-teman tuliskan satu saja contoh senyawa yang bisa diidentifikasi menggunakan salah satu silika yang ada di sini. Teman-teman boleh pilih, boleh silika gel G atau S atau GF254 yang senyawa tersebut bisa dipisahkan menggunakan silika gel ini. Silakan tulis jawabannya pada kolom komentar di sini ya, di kolom komentar YouTube. Jawaban saya tunggu ya, jangan lama-lama ya, 1 menit aja lah. Senyawa ya, namanya senyawa itu teman-teman bisa berpikirnya ke arah golongan senyawa, nggak harus senyawa aktifnya sih ya, golongannya misalkan flavonoid, alkaloid, saponin, steroid. Nah, itu nanti kira-kira baiknya menggunakan silika yang tipe apa sih, seperti itu. Nah, silahkan teman-teman tulis ya.
Jadi hari ini akan banyak nilai untuk kalian ya, nilai keaktifan, nilai plus-plus ya, bagi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang saya tanyakan begitu ya. Yang tidak menjawab ya otomatis tidak akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, kemudian ada silika gel yang sifatnya nonpolar. Kalau tadi yang polar, sekarang yang nonpolar. Nah, untuk silika gel yang sifatnya nonpolar, biasanya ini terbuat dari silika yang dilapisi dengan senyawa nonpolar, misalkan lemak, parafin, gom, atau lilin. Dengan fase tersebut, fase gerak air yang polar dapat digunakan sebagai eluen. Fase diam ini dapat memisahkan banyak senyawa, namun elusinya sangat lamban dan hasil uji ulangannya juga kurang bagus. Kemudian fase diam ada alumina ya, alumina ini sifatnya kurang polar dibandingkan silika gel. Nah, alumina ini bersifat basa, netral, dan juga asam. Tipe dari alumina itu ada alumina G, F, H, dan P. Nah, ini juga sama ya teman-teman, tolong tuliskan di kolom komentar senyawa apa yang bisa diidentifikasi menggunakan fase diam alumina. Boleh tipe G, boleh tipe F, H, atau P. Silahkan teman-teman tulis ya. Boleh cari dulu di Google begitu ya, senyawa apa sih yang bisa dipisahkan menggunakan fase diam ini. Video boleh kalian pause dulu, kemudian kalian cari jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Nah, alumina ya, ini biasanya mampu untuk memisahkan bermacam senyawa terpen, alkaloid, steroid, alisiklik, alifatik, dan juga aromatik. Nah, biasanya alumina ini tidak mengandung zat perekat atau sifatnya sedikit alkalis. Nah, ini juga dapat digunakan atau tanpa aktivasi. Jadi, beda halnya dengan silika gel ya. Silika gel itu sebelum kita pakai untuk identifikasi senyawa, itu kita harus aktivasi dulu silikanya dengan cara di oven ya. Dengan cara di oven pada suhu 110 derajat Celcius. Tanpa diaktifasi, maka pemisahannya tidak akan sempurna begitu. Beda halnya dengan alumina. Dia dapat digunakan dengan aktivasi dulu di oven dulu atau bisa langsung dipakai. Nah, untuk mekanisme KLT ya pada fase diam silika atau alumina ya. Yang pertama, ini adsorpsi senyawa pada adsorben atau penyerap atau fase diam. Adsorpsi itu apa teman-teman? Penempelannya. Jadi sebelum kita melakukan pemisahan, kita harus totolkan dulu. Senyawanya kita totolkan pada lempeng yang sudah dilapisi oleh penjerap atau adsorben atau fase diam. Yang kedua yaitu kompetisi fase gerak dan solut untuk berikatan dengan fase diam, di mana solut lepas dari permukaan fase diam kemudian melakukan desorpsi. Jadi sampel yang sudah kita totolkan pada lempeng KLT itu nanti akan dibawa oleh fase gerak ya. Nah, solut itu adalah senyawanya. Jadi senyawa ini dia akan berikatan dengan fase diam. Fase diamnya yaitu silika yang menempel pada lempengnya begitu. Nah, untuk senyawa yang sifatnya polar, maka dia nanti akan terjerap atau tertarik oleh fase diam tersebut. Sedangkan senyawa yang sifatnya nonpolar, maka dia akan tertarik oleh fase gerak begitu. Yang ketiga, senyawa ini dielusi oleh eluen atau pengembang atau fase geraknya. Nah, namanya dielusi nanti adalah senyawa tersebut akan dibawa ke atas, ditarik oleh fase gerak yang nantinya akan terpisah setiap senyawa-senyawanya begitu. Nanti akan kita lihatkan bentuk dari lempeng KLT. Kemudian yang ketiga ya, fase diam yang ketiga ada namanya selulosa atau polimer.
Nah, biasanya selulosa ini digunakan untuk kromatografi kertas. Sifatnya mempunyai serat lebih pendek, bercak lebih kecil dari kromatografi kertas, waktu lebih lama daripada adsorben lain, tetapi lebih singkat dari kromatografi kertas. Nah, biasanya juga tidak bisa menggunakan reaksi H2SO4 ya. Menggunakan pelarut campuran polar, misalkan asetonitril, yang senyawa lebih polar misalkan air, ini dijerap oleh selulosa di mana berfungsi sebagai fase diam cair. Kemudian kita masuk ke fase gerak ya. Jadi fase gerak ini merupakan mobile phase ya, mobile phase. Jadi dia yang akan menggerakkan senyawa-senyawa yang sudah kita totolkan pada lempeng tadi begitu. Jadi untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu, jadi kita harus biasanya sih trial dulu ya, trial fase gerak. Jadi fase geraknya kita pilih dulu atau kita studi literatur dulu. Misalkan untuk senyawa kumarin, nah kita menggunakan diethyl ether banding toluen 1:1. Nah biasanya untuk fase gerak yang ideal yang ada di dalam chamber itu jumlahnya maksimal 7-8 mili lah, tergantung totalan kita begitu. Kalau batas bawahnya itu 1 cm ya berarti maksimal fase gerak yang ada di dalam chamber itu tidak boleh lebih dari 8 mili. Karena apa? Karena itu nanti akan membuat terendam begitu. Jadi kalau lebih dari 8 mili, misalkan kita buatnya 10 mili begitu ya, maka bercak yang ada totolan yang ada pada lempeng KLT akan terendam di fase gerak. Jadi kalau terendam apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah senyawanya akan terendam dan tidak akan terelusi, tidak akan terpisah begitu. Jadi yang akan didapatkan hanya tiling nanti. Nanti teman-teman akan saya berikan gambaran ya. Kemudian untuk senyawa flavonoid biasanya kita gunakan etil asetat, asam format, sama asam asetat glasial dan air. Kemudian untuk flavonoid, alkaloid, antraglikosida, saponin ini juga bisa gunakan etil asetat metanol air. Minyak atsiri kita gunakan kloroform, etanol, asam asetat glasial. Kemudian saponin ini kloroform, metanol air. Kemudian untuk kumarin, minyak atsiri dan asam-asam pada tumbuhan ini gunakan toluen sama etil asetat. Nah, prinsip dari KLT itu sendiri ya. Jadi prinsip kerjanya ini adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Jadi teknik ini menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Larutan atau campuran yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka sampel semakin terbawa oleh fase gerak. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau prinsipnya adalah like dissolve like ya, like dissolve like. Jadi pelarut yang sifatnya polar maka dia akan menarik senyawa yang sifatnya polar. Pelarut yang sifatnya non polar maka dia akan menarik senyawa yang sifatnya non polar. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini adalah cara menggunakan KLT ya. Jadi, alat-alat yang harus kita persiapkan dulu sebelum melakukan KLT adalah chamber. Chamber ini adalah wadah untuk proses KLT, kemudian pinset, plat KLT-nya, dan juga eluen. Langkahnya yang pertama ya, kita potong plat sesuai ukuran. Misalkan, bercak yang kita gunakan adalah dua totolan begitu. Berarti ya kita potongnya kecil aja, tidak usah terlalu besar. Kemudian kita buat garis dasar atau baseline bagian bawah sekitar 0, cm atau boleh 1 cm lah ya dari ujung bawah plat. Kemudian batas atas juga diberikan garis
menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan ballpoint ya, karena itu nanti akan ikut terelusi, harus pensil. Kemudian menggunakan pipa kapiler ya, digunakan untuk menotolkan sampel atau cairan. Nah, penotolannya ini harus sejajar tepat di atas baseline atau tepat di atas garis yang sudah kita buat tadi. Kemudian jika sampelnya padat, maka kita harus larutkan dulu dengan pelarut tertentu. Kemudian baru dikeringkan totolannya. Misalkan kita mau mengidentifikasi ekstrak begitu ya, ekstraknya itu padat, ya berarti kita harus encerkan dulu. Kita cairkan dengan pelarutnya. Misalkan untuk mengekstraksi itu kita gunakan etanol 96. Berarti nanti untuk mengencerkan ekstrak tersebut kita gunakan etanol 96. Kemudian baru ditotolkan. Kemudian dengan pipet berbeda, masukkan masing-masing eluen ke dalam chamber dan dicampur. Jadi namanya eluen biasanya itu tidak bisa menggunakan satu pelarut. Ya ada sih beberapa identifikasi yang menggunakan hanya satu pelarut, misalkan asam asetat ya 15%. Tapi biasanya kebanyakan menggunakan 2 macam pelarut. Nah itu pipet yang digunakan itu tidak boleh sama ya, harus berbeda. Kemudian tempatkan plat pada chamber berisi eluen, kemudian baseline atau garisnya yang sudah kita buat pakai pensil tadi, ini tidak boleh sampai tercelup, dalam artian terendam oleh eluen ya. Kemudian chamber ditutup. Kemudian kita tunggu eluen ini nanti akan mengelusi atau akan memisahkan sampel sampai batas akhir. Nah, tadi kan kita sudah buat batas ya, batas atas sama batas bawah. Itu kalau sudah sampai batas atas kita harus segera ambil. Nah, kalau sampai kelewat maka kita akan kehilangan senyawa yang sudah terpisahkan. Jadi tidak boleh lewat dari batas atas. Kemudian setelah mencapai garis akhir, angkat plat dengan pinset, kemudian dikeringkan dan ukur jarak spot. Jika spot tidak terlihat, maka kita bisa amati pada lampu UV. Kemudian jika masih tidak terlihat, maka kita bisa gunakan reaksi semprot tertentu ya, yang tergantung senyawa yang kita uji begitu. Nah, dari situ nanti akan terlihat senyawanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi ya kita sudah melakukan penotolan di garis atas, garis bawah, batas bawah. Nah, ini yang biru ini adalah pelarut. Nah, ini ya syaratnya, pelarut atau eluennya ini tidak boleh merendam senyawa ya. Tidak boleh merendam senyawanya. Jadi harus di atasnya. Totolannya itu harus di atas fase gerak begitu. Kemudian kita tunggu, kita amati. Maka di sini nanti fase gerak akan membawa senyawa ke atas. Nah, dari sini sudah mulai terpisah begitu ya. Setelah sampai batas atas, kita ambil, kita keringkan dan kita lihat di sinar UV. Baik, lanjut ya. Jadi untuk mekanisme dan prinsip penampakan noda pada pengujian kromatografi. Nah, teman-teman kan nanti kalau melakukan KLT ya, jika melihat pada sinar UV 254 itu pasti lempengnya akan memberikan fluoresensi. Karena apa? Karena silika yang kita gunakan adalah silika yang tipe GF254. Oke, jadi pada UV 254 lempengnya akan berfluoresensi sedangkan sampel akan meredam. Nih ya, dilihat ya, sampelnya gelap, meredam. Karena apa? Karena adanya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Jadi prinsip dari sinar UV 254 ini ya, jadi nanti fluoresensi cahaya yang tampak ini merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron tereksitasi dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi, maka bisa terjadi fluoresensi. Nah, sekarang pada UV 366 ya, bisa teman-teman perhatikan pada lempengnya, maka dia akan meredam ya, bedanya ketika pada UV 254.
Jadi lempeng pada 366 ini nanti akan meredam dan senyawanya nanti dia akan memberikan fluoresensi untuk senyawa aktif ya. Jadi senyawa aktif nanti biasanya dia warnanya lebih terang ya, putih atau biru atau kuning begitu. Nah, adanya senyawa yang memberikan fluoresensi ini karena ada daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh auxokrom yang ada pada noda tersebut. Nah, prinsipnya sama ya, kalau di 366 dengan 254 prinsip dari fluoresensi itu sama. Nah, selanjutnya jika ada beberapa senyawa yang tidak bisa terlihat atau terdeteksi pada UV 254 dan 366, maka kita bisa gunakan reaksi semprot. Nah, untuk reaksi semprot itu macam-macam ya teman-teman. Jadi misalkan flavonoid kita bisa gunakan citroborat atau uap amonia seperti itu. Nah, untuk contoh di sini kita gunakan reaksi semprot H2SO4. Ya, jadi prinsipnya ya berdasarkan kemampuan asam sulfat yang bersifat reduktor dalam merusak gugus kromofor. Jadi yang tadinya di 366 itu ada gugus kromofornya, bisa memberikan fluoresensi, tapi ada beberapa yang tidak terlihat, maka itu nanti kita gunakan reaksi semprot yang dia tugasnya merusak gugus kromofornya dan zat aktif simplicianya, sehingga panjang gelombangnya akan bergeser ke arah yang lebih panjang dari UV ke visible. Jadi visible di sini bisa akan terlihat dengan mata telanjang begitu ya, sinar tampak begitu. Jadi yang tadinya tidak terlihat maka setelah disemprot akan terlihat semua senyawanya. Kemudian metode deteksi secara fisika ya. Untuk menggunakan sinar UV yang gelombang pendek pada 254 dan gelombang panjang 366. Nah, sebaiknya digunakan lempeng yang mengandung indikator fluoresensi, sehingga bercak yang mengabsorpsi sinar UV maka akan terlihat dengan jelas karena kontras dengan latar belakang yang berpendar kuning kehijauan. Kemudian deteksi secara kimia ya, deteksi ini tergantung dari reaksi senyawa yang akan memberikan warna tertentu atau fluoresensi. Reaksi dilakukan dengan menyemprot atau melewatkan kromatogram melalui larutan bereaksi, maka pelarut bereaksi yang digunakan hendaknya tidak melarutkan senyawa bersangkutan. Setelah penyemprotan, kromatogram kemudian dikeringkan. Nah, seringkali penyemprotan ini perlu dilakukan pemanasan sebentar dalam oven. Ya, bereaksi yang digunakan dapat bereaksi umum, selektif, atau spesifik. Jadi untuk bereaksi semprot ya teman-teman, itu ada beberapa bereaksi yang dia hanya bisa bereaksi dengan senyawanya ketika dia dipanaskan. Nah, pemanasannya ini juga tidak sembarang ya, kita menggunakan oven suhu 50 gitu enggak. Jadi suhunya harus suhu tinggi, minimal 105 sampai 110. Nah, setelah di oven kira-kira ya 1-2 menitan lah ya, baru senyawa tersebut akan bereaksi dengan bereaksi semprot dan bisa terlihat secara kasat mata begitu. Nah, kita pelajari dulu, masih ingat ya waktu dulu kuliah kimia organik ya, itu kan ada ya namanya gugus kromofor, kemudian gugus terkonjugasi dan auxokrom ya. Jadi gugus kromofor itu adalah atom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar UV yang mempunyai ikatan rangkap tidak jenuh atau terkonjugasi. Biasanya berarti rangkap tunggal biasanya pada benzen ya. Kemudian gugus terkonjugasi yaitu struktur molekul dengan ikatan rangkap tunggal tak jenuh lebih dari satu yang berada selang-seling dengan ikatan tunggal. Kemudian auxokrom itu adalah gugus yang dapat meningkatkan intensitas beta absorpsi kromofor jika keterikatan dengan gugus kromofor akibat pemutusan ikatan rangkap yang menyebabkan pergeseran panjang gelombang dari UV ke daerah UV yang dekat. Kemudian contoh kromofor tunggal, contoh kromofornya ya.
Ada asetilen aldehid, azokarbonil, sulfoksida, benzen, etilen, dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian gugus auxokrom itu adalah substituen dari OH, NH2, NHR, atau NR2. Nah, sekarang tugas teman-teman ya, tuliskan satu contoh aja struktur senyawa yang mengandung gugus auxokrom dan kromofor. Ya, jadi teman-teman silahkan cari, bebas, strukturnya bebas. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan begitu ya. Oh, ini loh gugus kromofornya, ini auxokromnya begitu. Jadi di atas ini saya sudah sampaikan contoh kromofor secara tunggal dan substituennya. Nah, teman-teman nyari strukturnya. Jadi misalkan benzen tertempel OH atau benzen ditempeli NH2 begitu. Silahkan dicari. Kalau sudah dapat, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ini adalah contoh alat semprot yang digunakan untuk mengidentifikasi bercak pada KLT yang tidak terlihat begitu ya. Ini alat semprotnya, kemudian ini adalah tempat untuk menyemprotkannya ya. Jadi tidak sembarang. Jadi ini khusus begitu supaya tidak uapnya dari semprot tersebut tidak kemana-mana. Kemudian analisa KLT ya. Ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi kandungan kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, glikosida, minyak sirih, kumarin, dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang tanya ya, bagaimana mendapatkan komposisi fase gerak yang baik untuk KLT. Yang pertama, kita studi pustaka dulu. Misalkan kita mau mengidentifikasi golongan senyawa yang ada pada sampel daun kelor misalkan. Berarti kita harus cari dulu jurnalnya daun kelor yang sudah diidentifikasi menggunakan KLT. Nah, dari situ kita bisa mengadopsi fase geraknya. Nah, jika tidak ada, kita cari yang sifatnya mirip. Misalkan daun kelor ini dia satu genus dengan apa sih gitu ya, atau biasanya genusnya sama, spesiesnya beda, begitu kan bisa ya. Nah, itu kita cari. Kemudian jika tidak ada yang mirip, berarti kita harus trial sendiri ya. Dilakukan elusi dengan fase gerak yang nonpolar dulu, kemudian baru dinaikkan kepolarannya secara gradien, pelan-pelan begitu. Kemudian dievaluasi dan tentukan komposisi yang paling baik. Nah, sekarang saya pengen jelaskan ke teman-teman ya, contoh peningkatan kepolaran secara gradien. Jadi gradien itu kita bertahap begitu ya. Jadi misalkan metanol etil asetat 1:10. Kemudian kita tingkatkan bagian metanolnya ya, ditingkatkan kepolarannya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira kalau metanol etil asetat 1:10 itu yang terlihat adalah etil asetat kan lebih semipolar ya sifatnya, sedangkan metanol itu polar. Nah, kira-kira dia bercaknya ada di numpuk di bawah atau malah terlalu atas, kira-kira yang mana? Paham enggak tadi? Jadi senyawanya itu akan dibawa oleh fase gerak yang sifatnya sama. Ya, jika sifat dari fase geraknya ini lebih banyak, misalkan etil asetatnya lebih banyak, lebih semipolar begitu ya, maka senyawa ini akan lebih mudah terbawa sampai atas begitu. Nah, kalau sampai numpuk di atas itu juga kurang bagus ya. Jadi baiknya senyawa itu tidak numpuk di bawah, tidak numpuk di atas. Yang baik semua harus muncul di lempeng. RF-nya ya antara 0,2 sampai 0,8 begitu. Jadi kalau numpuk di atas ya berarti solusinya kita harus naikkan kepolarannya begitu ya. Jadi kita tambahkan kepolarannya supaya tidak menumpuk begitu. Kalau terlalu polar ya berarti dia nanti malah numpuk di bawah. Nah, jadi baiknya memang harus seimbang ya antara
pelarut polar dan non-polarnya. Nah, kemudian berdasarkan jenis fase pengembang ya dibagi menjadi ada yang fase normal juga terbalik. Kalau normal itu fase diamnya lebih polar dari fase gerak. Kalau terbalik itu adalah fase geraknya lebih non-polar. Gimana nih? Fase geraknya lebih polar daripada fase diamnya. Jadi dibalik gitu teman-teman. Kalau secara normal kan namanya fase diam itu pasti polar ya. Tapi kalau yang terbalik itu fase diamnya yang non-polar, fase geraknya polar. Contohnya yang fase normal itu pada KLT, kalau yang fase terbalik itu pada HPLC teman-teman. HPLC itu High Performance Liquid Chromatography. Nah, biasanya fase diam yang digunakan adalah C18. C18 ini sifatnya non-polar. Dan fase gerak yang biasa digunakan adalah metanol. Sifatnya yaitu polar. Jadi jangan sampai teman-teman bingung ya. Kalau KLT kita gunakan fase normal, kalau HPLC kita gunakan fase terbalik. Nah, ini tadi sudah ya sebenarnya tahapan penggunaan KLT. Cuman ini lebih perjelasnya ya, kalau KLT sama kromatografi kertas itu hampir mirip ya. Jadi ya tetap semua namanya kromatografi itu harus ada fase diam dan fase gerak. Nah, ini adalah chambernya, kemudian lempeng KLT yang di dalamnya ada solvent atau pelarut. Kemudian nanti dia akan terelusi ya, terelusi baru nanti kita amati senyawanya. Kemudian mungkin teman-teman sudah hafal ya untuk melihat RF ya. Jadi kita taunya senyawa itu bagus atau enggak kan kita lihat dari RF-nya ya. RF yang bagus itu senyawa itu keluar dari RF 0,2 sampai 0,8. Jadi semua muncul dalam satu totolan ini ya. Dia muncul beberapa senyawa, bukan hanya numpuk di bawah. Kalau yang ini ya, ini biasanya ini kan ada 4 totolan. Yang pertama ini ekstrak, fraksi heksan, fraksi etil, fraksi air. Nah, karena fase geraknya kurang tepat untuk fraksi air, maka dia numpuk di bawah. Karena fraksi air, namanya fraksi air berarti senyawanya bersifat polar. Maka senyawa polar akan tertahan oleh fase diam yang sifatnya polar juga. Makanya dia nggak mau terelusi teman-teman. Jadi untuk fraksi air ini harus dipisahkan dan kita cari fase gerak yang tepat. Oke, kembali ke RF ya. Untuk RF sendiri itu rumusnya adalah X per Y. X itu adalah misalkan ini ya, jadi ini yang bawah adalah penotolan, kemudian di atas nomor 4 ini adalah bercak yang muncul begitu. Jadi ini adalah bercak-bercak yang muncul. Cara menghitungnya berarti jarak tempuh dari penotolan sampai bercak itu muncul, itu disebut dengan X, dibagi jarak tempuh dari penotolan sampai dia diambil. Jarak tempuh fase geraknya. Kan fase geraknya bergerak dari penotolan sampai dia diambil batas atas, ini disebut dengan Y. Jadi X per Y rumusnya. Ini bercak yang pertama ya. Kalau bercak yang kedua sama, jarak dari penotolan sampai dia muncul dibagi jarak tempuh dari fase gerak. Nah, teman-teman udah sangat hafal berarti ya, udah tahu. Kemudian faktor yang mempengaruhi harga RF. Nah, RF ini ternyata banyak pengaruhnya begitu ya. Jadi yang pertama adalah ukuran partikel pada adsorben. Ya, ukuran partikelnya ini kan macam-macam ya. Adsorben itu fase diamnya itu beda-beda. Jadi ukurannya pasti beda-beda. Kemudian derajat keaktifan dari lapisan penjerap. Ya, jadi untuk mengaktifkan fase diam atau silikanya tadi juga harus diperhatikan, nggak boleh sembarang begitu. Jadi dipanaskannya harus di oven suhu 105 sampai 110. Kemudian ketetapan perbandingan dari Eluent. Kejenuhan chamber. Nah, kenapa sih chamber harus dijenuhkan dulu? Kenapa nggak langsung dipakai aja gitu? Artinya jenuh apa sih teman-teman? Kalian punya teman
kemudian kalian bilang, aku jenuh banget sama kamu, berarti apa? Berarti sudah ada kebersamaan yang dalam waktu lama sehingga membuat jenuh. Jadi sama halnya seperti fase gerak. Fase gerak itu ada dua pelarut yang beda kepolarannya, kemudian dicampur di situ. Dalam waktu lama dia sudah mengalami kejenuhan. Nah, ketika kondisi jenuh ini, maka fase gerak ini sudah bisa dipakai untuk mengelusi dari senyawa yang kita totolkan. Kemudian jumlah cuplikan. Nah, besar kecilnya cuplikan juga mempengaruhi RF. Kalau totolannya kecil, nanti juga hasil dari bercaknya kecil. Totolannya besar, juga bercaknya akan besar, begitu. Kemudian ada suhu, keseimbangan pelarut, tebal, dan kerataan lapisan penjerap. Nah, ini semua adalah faktor yang mempengaruhi nilai RF. Kemudian masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan KLT, ya. Yang pertama pasti sering melihat namanya bercaknya berekor atau tiling. Adanya perbedaan pH atau senyawa yang mengandung gugus yang bersifat asam atau basa kuat, misalkan amina, asam karbonat, karboksilat begitu. Jadi solusinya kita tambahkan amonia atau asam asetat pada eluen. Selanjutnya bercaknya tidak membulat ya. Jadi biasanya ngekor bercaknya nggak bulat tapi tiling begitu. Jadi kayak bentuk apa sih, bentuk ekor gitu ya. Berarti sampel yang kalian gunakan itu terlalu pekat ya. Kemudian sampel kita bisa partisi dengan pelarutnya, kemudian dielusi lagi. Kemudian bercak tidak tampak. Nah, berarti kalau nggak tampak sampelmu terlalu encer. Solusinya sampel dipekatkan dengan penambahan ekstrak, kemudian baru ditotolkan lagi di tempat yang sama begitu. Nah, jika nodulnya tetap tidak tampak gimana? Bukan karena sampelnya yang encer, tapi tetap nggak nampak di UV 254366 nggak nampak. Berarti solusinya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau nggak nampak berarti harus diapakan? Silahkan tulis di kolom komentar ya, yang jawabnya tercepat akan langsung saya berikan nilai plus. Yuk, 1, 2, 3, yuk segera yuk ketik. Jika noda tidak nampak, solusinya bagaimana? Padahal sudah ekstrak sudah dipekatkan, filtratnya begitu ya, sudah dipekatkan, tapi tetap nodanya nggak nampak begitu. Berarti solusinya ya, kita harus gunakan reaksi semprot untuk melihat noda tersebut atau senyawa tersebut. Ya, sudah ada yang jawab benar ya. Terima kasih. Kemudian garis batas atas tidak rata. Nah, bisa jadi fase gerak dalam chamber itu belum jenuh ya. Jadi waktu kita mau mengambil senyawa yang sudah dielusi oleh fase gerak, ya itu nggak rata gitu teman-teman. Jadi nggak sama antara kanan dan kiri. Berarti waktu kita meletakkan lempeng ke dalam chamber itu tidak rata di bawah. Jadi misalkan kanan dulu, lalu kiri, kayak kemiringannya begitu loh ya. Nah itu nanti juga berpengaruh pada hasil bercaknya begitu. Nah biasanya ini adalah human error ya. Jadi solusinya chamber dijenuhkan dulu dengan melihat indikator pada kertas saring yang dicelupkan. Jadi indikator bahwa si chamber ini sudah mengalami kejenuhan fase gerak, berarti kita celupkan kertas saring panjang begitu dalam chamber, maka kertas saring tersebut sampai batas atas itu sudah terbasahi oleh fase gerak. Itu tandanya berarti fase geraknya sudah jenuh. Begitu ya teman-teman. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Bagi teman-teman yang belum menjawab, silahkan jawab dulu pertanyaannya supaya teman-teman dapat nilai plus ya. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.